Masalah pencemaran sungai di Indonesia terlihat semakin lama tidak kunjung membaik. Kasus penumpukan sampah yang terjadi di Kali Pisang Batu, Kabupaten Bekasi menjadi contoh buruknya pencemaran sungai. Walau berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, seperti yang telah dilakukan pada Sungai Citarum contohnya, ternyata tidak juga membuat kondisi sungai semakin membaik. Lalu, bagaimana kondisi sungai-sungai di Indonesia yang saat ini tercemar? Saya akan memaparkan sejumlah data untuk Anda. Kita lihat data yang pertama adalah kriteria mutu air kelas 2 di 33 provinsi di Indonesia. Nah, saya ingin jelaskan terlebih dahulu mutu air kelas 2 ini adalah kriteria mutu air yang sebenarnya termasuk dalam klasifikasi mutu air di mana kelas air yang diperuntukkan digunakan untuk prasarana, sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, kemudian juga untuk mengairi pertanaman. Nah, artinya 68% sungai tercemar berat dan ini sangat riskan untuk fungsi yang tadi sudah saya jabarkan seperti misalnya prasarana, sarana rekreasi air, kemudian juga budidaya ikan air tawar, kemudian peternakan dan juga pertanaman. 24% ini tercemar sedang, tercemar ringan 6%, yang memenuhi baku mutu ini hanya 2%. Artinya ini sudah sangat terkontaminasi baik dengan sampah-sampah dan juga kandungan kimia yang tentunya sangat berbahaya bagi manusia yang mengkonsumsi air ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau kita lihat ini adalah dari berdasarkan kriteria mutu air kelas 2, kita lihat kalau sebaran di pulau-pulau di Indonesia bagaimana kemudian di sebaran sungai-sungai tercemar, seperti kita lihat mulai dari Pulau Sumatera misalnya 68% di Pulau Sumatera ini tercemar, kemudian di wilayah Jawa persentasenya sama 68%, sementara itu di Kalimantan 65%, Bali dan Nusa Tenggara 64%, sementara Sulawesi dan Papua 51%. Artinya di atas 50% semua rata-rata, bahkan di atas 60% sungai-sungai yang ada di pulau-pulau ini tercemar, baik itu tingkatannya sedang, rendah, sedang maupun tercemar berat begitu. Nah, kita lihat bagaimana sebenarnya apakah ini terjadi di Indonesia saja atau sebenarnya di negara-negara lain juga terjadi pencemaran sungai yang begitu buruk, begitu kualitasnya begitu parah dan juga bisa mempengaruhi para manusia yang berada atau tinggal di wilayah daerah aliran sungai tersebut. Kita lihat bagaimana contoh-contoh di sejumlah negara. Nah, kalau kita lihat yang pertama ini adalah Sungai Gangga di India. Sungai ini sebenarnya adalah tempat suci begitu ya bagi umat Hindu. Mengapa ini begitu tercemar? Karena ini menyediakan jalur kehidupan untuk sekitar 500 juta orang di sepanjang tepiannya. Begitu padat dengan manusia sehingga banyak sekali yang membuang limbah-limbah baik itu rumah tangga, industri dan lain sebagainya ke sungai tersebut. Dan karena ini juga tempat suci, banyak umat Hindu yang membuang abu di tempat ini. Nah, Sungai Citarum masuk di dalam sungai tercemar yang begitu tercemar di dunia. Sungai Citarum ini adalah sungai terpanjang dan terbesar di Jawa Barat. Panjang alurnya lebih dari 300 km dan berdasarkan investigasi yang dilakukan sejumlah lembaga pecinta lingkungan begitu, Sungai Citarum ini banyak tercemar bahan kimia mulai dari timah, kadmium, kromium dan juga pestisida. Kita lihat informasi lain, masih banyak negara-negara lain juga yang tercemar, sungainya begitu parah. Nah, kalau kita lihat sungai yang paling tercemar di Indonesia, Sungai Citarum, Ciliwung, Cisadane, Bengawan Solo, Sungai Brantas, Kapuas, dan Siak. Kita lihat di tiga yang pertama, Citarum, Ciliwung dan juga Cisadane ini adalah di wilayah Jawa Barat dan mereka sangat tercemar. Rata-rata adalah tidak hanya dari sampah rumah tangga tetapi juga dari industri. Nah, di Sungai Bengawan Solo ini yang mengalir di Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahan baku air minum ini berasal dari Sungai Bengawan Solo, tetapi karena begitu tercemar, instalasi pengolahan air ini sudah tidak dapat lagi mengolahnya menjadi air bersih sehingga akan sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Di Sungai Brantas, ini juga terletak di Jawa Timur, kualitas sumber air begitu tercemar sehingga pakar dari Universitas Brawijaya menyatakan bahwa air PDAM walaupun ini sudah diolah dengan berbagai kimia untuk layak minum begitu, masih juga kemungkinan berbahaya untuk dikonsumsi manusia. Sungai Kapuas di Pontianak, Kalimantan Barat, airnya juga tidak layak untuk dikonsumsi dan juga Sungai Siak di Riau begitu tercemar. Kita lihat berikutnya adalah informasi mengenai apa sebenarnya sumber pencemaran sungai di Indonesia. Seperti yang sudah saya jabarkan tadi, ini adalah limbah domestik mulai dari MCK, air cucian dapur, sampah. Dan kalau tadi informasi yang dari sejumlah sungai di kali, bahkan kasur juga dibuang di sungai.
juga botol-botol plastik dan lain sebagainya yang ini tidak bisa terurai dibuang ke sungai sehingga begitu padat, dan bahkan warga masyarakat menilai ini adalah sesuatu yang wajar karena ini sudah terjadi bertahun-tahun, sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Ini sungguh menyedihkan dan perlu ada upaya yang lebih maksimal lagi untuk memperbaikinya. Selain itu juga ada limbah peternakan karena daerah aliran sungai ini juga didominasi oleh wilayah peternakan dan juga industri. Nah, ini adalah zat-zat kimia yang juga dikeluarkan oleh pertanian dan juga perikanan sangat berbahaya. Kemudian jika ada zat-zat kimia yang masuk ke aliran sungai, entah itu kemudian airnya diolah menjadi untuk pengairan pertanian dan juga untuk dikonsumsi oleh manusia, ini memiliki dampak kesehatan yang begitu signifikan sehingga sebenarnya masalah pencemaran sungai di Indonesia ini bukan hanya seharusnya menjadi perhatian pemerintah, tetapi warga masyarakat juga untuk lebih bijak lagi dalam berperilaku. Kemudian juga akibat pencemaran sungai, apa sebenarnya yang bisa berdampak secara signifikan terhadap manusia? Penurunan dan kualitas air dan kemudian banyak kandungan bakteri E. coli dan ini tentunya berpengaruh terhadap manusia. Air sungai berbau akibat peningkatan dari kadar biological oxygen demand. Kemudian juga tumbuhan dan hewan-hewan air mati tentu saja karena ekosistem ini rusak karena adanya begitu banyak objek asing dan juga zat kimia yang berada dalam aliran sungai tersebut. Ya, dan apa sebenarnya yang sudah dilakukan sejauh ini untuk menangani pencemaran sungai? Sudah ada seperti misalnya instalasi pengolahan air limbah yang terus diupayakan terutama bagi para industri yang berada di daerah aliran sungai. Kemudian juga program penurunan beban pencemar industri, stasiun pemantauan kualitas air secara otomatis, kemudian secara kontinu atau berkelanjutan dan juga online, penanganan sampah terpadu, dukungan penegak hukum. Nah, artinya sudah ada sebenarnya instrumen-instrumen yang dirancang agar kemudian pencemaran sungai ini bisa semakin terus direduksi. Tetapi permasalahannya adalah tidak hanya kebijakan yang harus dipastikan, tetapi juga implementasinya di lapangan. Apakah semua stakeholders yang terkait mulai dari industri, rumah tangga dan juga pemerintah benar-benar melaksanakan ini dengan baik atau tidak? Ini adalah yang menjadi PR bersama untuk mengatasi masalah pencemaran sungai di Indonesia.